Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin yazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Amma ba'd. Fa ya ibadallah usri nafsi wa iyyakum bi taqwallah fa inna khairaz zadi taqwa. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Sadaqallahul azim. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah. Ini kita berada di bulan Zulhijjah. Ada 3 bulan yang rangkaiannya menjadi waktu yang Allah tetapkan sebagai waktu untuk melaksanakan ibadah haji, yaitu bulan Syawal, Zulqa'dah atau Zulqa'dah, dan 10 hari di bulan Zulhijjah. Ini dijelaskan dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 197. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Al-hajju asyhurun ma'lumat. Pelaksanaan ibadah haji itu pada bulan-bulan yang dimaklumkan, yang ditetapkan. Menurut para ulama, bulan-bulan tersebut adalah bulan Syawal, bulan Zulqa'dah, dan 10 hari di bulan Zulhijjah. 2 bulan 10 hari. Kenapa waktunya begitu lama atau panjang? Karena sesungguhnya ibadah haji adalah ibadah panggilan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala bagi seluruh umat manusia melalui lisan Nabiullah Ibrahim alaihissalam, yang akan kita temukan seruan itu dalam Quran surat Al-Hajj surat 22 ayat ke-37. Wa adzin fin nasi bil hajj, dan serulah umat manusia untuk melaksanakan ibadah haji atau menyengaja mendatangi Baitullah. Kemudian Allah menyatakan ya'tuk, ya'tuka, ini menggunakan fi'ilun mudhari', kata kerja masa kini dan akan datang yang menunjukkan suatu kepastian. Kalimat ini Allah pilih karena Nabi Ibrahim alaihissalam ketika diperintahkan untuk menyeru umat manusia agar melaksanakan ibadah haji, beliau ragu apakah akan sampai seruannya kepada seluruh umat manusia. Sementara saat itu teknologi tidak secanggih saat ini. Maka Allah nyatakan ya'tu, panggillah. Adzin finnas bil hajj ya'tu, pasti mereka akan mendatangi seruanmu. Hadirin rahimakumullah, kenapa ini disampaikan? Karena seruan itu adalah seruan keimanan, seruan yang akan Allah sampaikan, bahkan tancapkan pada setiap hati orang-orang yang beriman, walaupun tanpa media. Karena itu nanti muncul dalam wujud kesadaran. Iman itu kesadaran. Iman itu cinta yang menggerakkan. Bukankah setiap kita dipanggil Allah Subhanahu wa Ta'ala lewat muazin, ya, salat 5 kali sehari malam, itu tidak semua yang dipanggil bahkan mendengar suara azan akan tergerak hatinya. Tapi tidak sedikit juga orang yang tidak mendengar seruan azan, malah dia lebih awal datang ke masjid begitu dan mengumandangkan azan. Jadi ini bukti. Bahkan dalam pelaksanaan ibadah haji tidak sedikit orang yang mampu secara materi, ya, secara fisik, tapi tidak tergerak hatinya untuk memenuhi panggilan Allah. Tapi ada pula orang-orang yang secara materi tidak memungkinkan, tapi dengan keinginan yang kuat, ya, mengumpulkan harta atau rupiah, ya, bertahun-tahun dan akhirnya pergi juga. Nah, ini sebagai bukti bahwasanya seruan Allah itu seruan yang kan pasti sampai. Ya'tuka. Dan seruan ini bukan hanya bagi mereka yang ada di sekitar Jazirah Arab, ya, tapi juga seluruh dunia. Dinyatakan ayat berikutnya rijalan wala kulli dhamirin, mereka akan datang
dalam kondisi berjalan kaki tentu yang dekat, ya. Kemudian wa ala kulli dhamir, menunggangi unta-unta yang kurus. Unta saat itu menjadi alat transportasi. Nah, sekarang berkembang alat transportasi. Yatina min kulli fajjin amik, mereka datang dari seluruh penjuru negeri. Jadi ini butuh waktu yang lama. Karena waktu yang begitu panjang, begitu lama, maka tentu membutuhkan perbekalan yang cukup. Sehingga di rangkaian ayat berikutnya di Quran surah Al-Baqarah tadi, Al-Hajju Ashhurun Ma'lumat, sampaikan ayat pertengahannya adalah watazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Watazawwadu, dan berbekalah, maka sebaik-baik bekal adalah takwa. Menurut ahli tafsir itu ada dua pengertian bekal di sana. Bekal yang pertama kaitannya dengan pelaksanaan ibadah haji. Ayat ini turun berkenaan dengan ada seorang yang pergi ibadah haji tanpa berbekal, dengan alasan saya ini kan tamu Allah, menaminan tamu ditata dijamu, ya, tidak usah berbekal gitu. Maka kemudian turunlah ayat ini. Jangan sampai pergi ibadah haji kemudian di sana menyusahkan orang lain. Adapun fa'idah rezali takwa, bekal takwa yang kedua sebagai takwa adalah bekal kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Dari sini kita bisa memahami bahwasannya dalam kehidupan keseharian kita tentu dan pasti, ya, setiap kita dijamin rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah tidak menciptakan makhluk kecuali Allah sertakan rezekinya. Tapi bukan berarti kemudian kita sudah nanti juga ada rezekinya. Tetap harus ada ikhtiar. Maka watazawwadu, berbekal itu adalah bentuk ikhtiar. Ya. Nah, ini mafhum fikihnya begitu. Kemudian hadirin dari sini jelas bahwa panggilan seruan ibadah haji adalah panggilan dari Allah Subhanahu wa taala yang tentu disyaratkan berbekal karena perjalanannya jauh dan lama. Dan para ulama menyimpulkan panggilan Allah Subhanahu wa taala itu bukan hanya ibadah haji. Tadi sudah saya sampaikan, ada panggilan yang sifatnya harian, yaitu sholat 5 kali sehari semalam. Ada panggilan yang sifatnya sepekan sehari, itu hari Jumat saat ini. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-sholati min yaumil jumu'ati, wahai orang beriman, apabila diseru untuk melaksanakan ibadah Jumat. Wahai orang beriman, apabila diseru untuk melaksanakan ibadah Jumat, seruan itu panggilan. Idza nudiya lis-sholati min yaumil jumu'ah fas'au ila dzikrillah, maka bersegeralah untuk mengingat Allah. Ya. Dan haji adalah puncak dari seruan itu. Makanya sambutannya kalimatnya adalah kalimat labbaik Allahumma labbaik, ya Allah kami penuhi panggilan-Mu. Hadirin rahimakumullah, dalam ibadah haji, betul itu adalah puncak panggilan Allah Subhanahu wa taala di dunia ini. Dan tentu ketika kita menghantarkan saudara kita melaksanakan ibadah haji, ada harapan mereka kembali dalam keadaan sehat, selamat, dan menjadi haji yang mabrur dan mabruroh. Tapi jangan lupa ada panggilan yang tidak bisa kita hindari dan tanpa syarat. Kalau haji kan ada syaratnya, ya. Atimul hajja wal umrata lillah, ya. Sempurnakan ibadah haji dan umroh karena Allah. Kemudian kerjakan dengan istata'a ila sabil. Ada syarat batas, yaitu itu mampu melaksanakan atau mampu untuk menempuh perjalanan. Istata'a ila sabil. Istata'a di sini ada dua, ada istata'a secara materi, ya bekalnya, istata'a secara fisik. Tapi ada juga istata'a secara rohani tentu saja, ya. Itu mental. Tapi ketika kita nanti disuruh Allah Subhanahu wa taala, dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala karena batas usia kita sudah selesai, itu kematian, maka tidak ada yang namanya istata'ah itu. Ya Allah, saya belum siap, ada itu. Ya. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap manusia akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Setiap manusia akan merasakan yang namanya kematian. Dan ibadah haji adalah miniatur dari perjalanan akhir kita. Hadirin rahimakumullah, bukankah ketika kita melaksanakan ibadah haji nanti keluarga yang kita cintai, harta yang kita perjuangkan, semuanya akan kita tinggalkan. Bahkan ketika kita tawaf, ketika kita sa'i,
Yang kita kenakan bagi laki-laki hanya 2 helai kain saja, kain ihram. Dan itulah isyarat bahwasanya kita akan kembali kepada Allah hanya dengan membawa bekal, yaitu lembaran kain saja. Itu secara materi. Secara ukhrawinya apa? Ya amal. Nah, itu maksud dengan fa inna khairaz zadi taqwa. Sebaik-baik bekal adalah takwa, itu amal yang kita kerjakan. Kemudian begitu juga dengan ibadah kurban. Kurban juga adalah ibadah panggilan dari Allah Subhanahu wa taala yang awalnya panggilan itu kepada Nabiullah Ibrahim alaihissalam untuk menguji kecintaannya kepada Allah. Karena Nabi Ibrahim alaihissalam dikenal dengan Khalilullah, kekasih Allah. Maka oleh Allah diuji, betulkah dia mencintai Allah seutuhnya, nah, melebihi dari yang lain. Maka ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dianugerahi putra yang sangat dia dambakan, sangat dia tunggu kehadirannya, lantas lahirlah Ismail. Kemudian Allah menguji lewat Ismail, ya bunaya ini arafil manami ani albahuka. Seruan itu datang dalam mimpi Ibrahim alaihissalam yang kemudian disampaikan kepada anaknya, Ismail alaihissalam. Wahai anakku tersayang, sesungguhnya aku melihat dalam mimpiku aku menyembelihmu. Bagaimana pendapatmu? Fandur ma dataro. Apa kata Ismail? Ya abati fa'almatu ma satajiduni insyaallah minas sabirin. Wahai ayahku, laksanakan apa yang diperintahkan Allah kepadamu, niscaya engkau akan mendapatiku termasuk orang-orang yang sabar. Nah, Allah Subhanahu wa taala memanggil Ibrahim alaihissalam untuk mengorbankan anak yang dia cintai. Maka kemudian Ibrahim menyampaikannya dan akhirnya keduanya melaksanakan seruan itu. Maka ketika keduanya telah aslama, telah tunduk, telah pasrah atas perintah Allah Subhanahu wa taala, kemudian Allah memanggilnya yang menyatakan engkau telah membenarkan, ya, engkau telah membuktikan kecintaanmu kepadaku, maka aku ganti dengan sembelihan yang besar, bidibhin azim. Yang menurut para ahli sejarah itu adalah hewan kurban dari Habil, gitu. Yang dulu ketika berkurban di saat Qabil dan Habil perintah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berkurban. Habil berkurban dengan hewan ternaknya, Qabil dengan hasil pertaniannya, dan diterima adalah kurbannya Habil. Itulah yang kemudian menggantikan kurbannya Ismail alaihissalam. Akhirnya kalau kita lihat hewan kurban yang kita sembelih nanti, bukankah hewan kurban itu dibaringkan di tanah, dialirkan darahnya? Itulah akhir kehidupan kita. Kita akan dari tanah kembali ke tanah. Kita ini bukan siapa-siapa ketika kembali ke dalam tanah. Jasad kita dikubur, jasad kita menyatu menjadi tanah, mati, dan tetap hidup adalah ruh. Ruh kita tetap hidup, ada di alam barzah dengan membawa amal-amal kita yang akan kita bertanggung jawab di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah menyatakan la yanallahu lahum wala dimau wala yanaluhu taqwa minkum. Dari kurban yang kita persembahkan itu tidaklah sampai kepada Allah daging dan darahnya, yang akan sampai adalah takwa kita, ketundukan kita, bukti cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala melebihi cinta kita kepada harta yang kita miliki. Oleh karena itu Rasul menyatakan, man kana lahu sa'atan falam yudahi fala yaqrabanna musallana. Siapapun yang punya kelebihan harta di saat hari raya kurban, baik tanggal 10-nya, 11, 12 atau 13 hari tasriknya, tapi tidak berkurban, maka kata Rasul fala yaqrabanna musallana, jangan sekali-kali mendekati tempat sholat kami. Para ulama mengambil hikmah dari pernyataan ini, ada 3 hikmah. Yang pertama, jangan kau dekati tempat sholat kami karena engkau hamba harta, bukan hamba Allah. Jangan mendekati tempat sholat kami karena engkau lebih cinta kepada harta daripada cinta kepada Allah. Jangan mendekati tempat sholat kami karena engkau lebih cinta kepada harta daripada cinta kepada sesama hamba Allah. Ya, kaitannya dengan daging hewan kurban yang dibagikan. Dari sini rahimakumullah bahwa takwa sesungguhnya adalah mengajari kita agar kita menjadi pribadi yang saleh secara individual, pribadi hamba Allah yang taat, patuh. Yang kedua, menjadi saleh secara sosial, baik terhadap sesama hidup kita. Dan itulah bekal kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai yang beriman, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai yang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa. Takwa yang terus-menerus diperbaharui, diperbaiki. Jangan sekali-kali kembali pada Allah kecuali dalam keadaan muslim, berserah diri.
Muslim, Islam. Nah, kemudian adakah di dalam ibadah haji itu adalah didikan tentang kesalehan sosialnya? Ada. Kalau kita kembali kepada surah Al-Baqarah 197, maka ketika Allah menyatakan al-hajju asyhurun ma'lumat, faman farada fihi al-hajja fala rafasa wala fusuqa wala jidala. Bagi siapapun yang melaksanakan ibadah haji, maka ada larangan, fala rafasa wala fusuqa wala jidal, tidak boleh berbuat rafas, fasik dan jidal, berbantah-bantahan. Itu adalah hablum minan nas. Itu adalah kesalehan sosial yang dituntut bagi siapapun melaksanakan ibadah haji. Dan kalau kita lihat, ibadah haji adalah pertemuan tingkat tinggi. Bila dalam kehidupan sehari-hari kita bertemu hanya dengan keluarga, sana bertemu dengan tetangga, bertemu dengan satu RW, gitu, satu gubernur tahunan, saat itu. Tapi nanti bertemu dengan seluruh umat manusia dengan berbagai karakter, berbagai sifat, maka dibutuhkan yang namanya tasamuh, toleransi, ta'awun, kerjasama, bil birri wa taqwa, dalam kebaikan dan ketakwaan. Lagi-lagi ibadah haji, ibadah kurban, panggilan Allah Subhanahu wa taala yang harus kita penuhi dengan berbekal takwa, bekal kesalehan individual dan sosial. Dan kita kembali pada Allah hanya berbekal itu. Maka di dalam ayatnya nyatakan, man atallaha biqalbin salim. Barang siapa yang datang kepada Allah dengan hati yang selamat, wa uzlibatil jannatu lil muttaqin, maka surga akan didekatkan bagi orang-orang yang bertakwa. Karena saat itu tidak ada yang bermanfaat, tidak yang berguna, baik harta maupun keturunan, kecuali takwa kita. Hadirin rahimakumullah, mudah-mudahan hadirnya bulan haji, hadirnya Idul Kurban, menyadarkan kita bahwasannya bekal terbaik bagi kita adalah bekal ketakwaan, kesalehan secara pribadi maupun kesalehan secara sosial terhadap sesama hidup kita. Yang sesungguhnya ketakwaan itu sudah kita latihkan, kita didikan, kita raih sepanjang bulan suci Ramadan, la'allakum tattaqun. Dan secara nyata bukti pada kesalehan sosial itu adalah disebutkan dalam surah Ali Imran, surah ketiga 133 134, bahwa orang yang bertakwa itu orang yang memperlihatkan dalam kesehariannya sikap, yaitu wasari'u ila magfiratin min rabbikum, bersegera kepada ampunan Allah Subhanahu wa taala. Para ahli fikih mengatakan pemahamannya adalah bukan hanya bersegera kepada ampunan, tapi bersegera kepada ketaatan, bersegera melaksanakan perintah Allah, bersegera meninggalkan apa yang Allah larang, bersegera dalam segala kebaikan, bersegera dalam hal yang menghadirkan ridha Allah Subhanahu wa taala, dan mafhum mukhalafahnya adalah bersegera meninggalkan apa yang Allah tidak ridhoi, meninggalkan apa yang Allah larang. Kemudian yang berikutnya, alladzina yunfiquna fis sarri wad dharra, ciri orang yang bertakwa dalam kesehariannya adalah yang berinfak baik dalam keadaan lapang maupun dalam keadaan sempit. Bila infak adalah perbuatan baik, maka ada dua perbuatan baik itu, ada yang aktif dan ada yang pasif. Yang aktif bila memberi adalah kebaikan aktif, maka kebaikan pasif adalah tidak mengambil hak orang lain. Merah itu bisa tok atau ngambil hak batur, nah gitu. Bila meringankan beban orang lain adalah kebaikan yang aktif, maka kebaikan yang pasif adalah tidak membebani orang lain. Bila membangun itulah kebaikan aktif, maka tidak merusak adalah kebaikan yang pasif. Bila memuji itulah kebaikan aktif, maka tidak mencaci adalah kebaikan yang pasif. Sehingga seorang mukmin ada ataupun tidak ada yang dia miliki, tetap dia memiliki kebaikan. Dia bisa tetap berbuat kebaikan, baik yang aktif maupun yang pasif tadi. Jangan sampai tidak berbuat baik yang aktif, ya. Untuk yang aktif tidak bisa berbuat, tapi kita malah berbuat sesuatu yang negatif gitu. Maka kalau kita kembali ke surat Al-Maun, bukankah Al-Maun itu menyadarkan kita tentang orang-orang yang mendustakan agama? Kata Allah, ara'aita alladzi yukadzibu bid-din. Tahukah kan orang yang mendustakan agama? Fadzalika alladzi yad'u al-yatim, mereka yang menghardik anak yatim. Wala yahudu 'ala ta'amil miskin, dan tidak menyeru, ya, tidak mengajak, tidak mengkoordinir orang untuk berbuat baik, untuk memberikan makan orang miskin. Kalau dirinya tidak bisa memberi makan, maka mengajak orang untuk beri makan. Nah, itu maksud dengan kebaikan yang pasti, tetap berbuat baik. Kalau marah itu adalah keburukan, maka diam itulah kebaikan. Kalau mengundang kemarahan itu adalah keburukan, maka tidak mengundang kemarahan adalah kebaikan. Gitu. Jadi selalu ada yang harus dilakukan. Gitu. Kemudian wal kaziminal ghaidz. Nah, ini
Ciri takwa berikutnya adalah yang mampu mengendalikan kemarahan. Bukan tidak boleh marah, mampu dikendalikan. Ya, kemarahan yang proporsional. Ini pernah dipraktekkan oleh Ali bin Abi Thalib. Suatu ketika Ali bin Abi Thalib berperang dengan orang-orang kafir. Begitu bersemangat bahkan hendak membunuh orang kafir ini dalam setiap kesempatan. Nah, kemudian orang kafir ini dalam posisi terpojok dan senjatanya terpental jauh. Dia terjerembab dan hanya tinggal satu tebasan saja orang kafir ini terbunuh begitu saja. Tapi ketika Ali mengayunkan pedangnya, orang kafir ini meludahi muka Ali. Dan saat itu Ali bergegas pergi, meninggalkan si kafir tadi. Ini berbalik dengan sikap kita. Kalau kita dalam berperang, kemudian musuh kita dalam keadaan tidak berdaya, kemudian meludahi muka kita, tentu kita akan terus atau bahkan mungkin menghabiskannya dengan penuh semangat begitu. Tapi Ali tidak, malah pergi, dan ini mengundang pertanyaan. Orang kafir kemudian mengejar dan menanyakan, wahai Ali, apa yang terjadi pada dirimu? Bukankah tadi kau begitu bersemangat memusuhiku, memerangiku, bahkan hendak membunuhku, tapi saat kondisiku dalam keadaan tidak berdaya, sudah tidak bisa melawanmu, kenapa kau malah pergi? Apa kata Ali? Ketika tadi kita berperang, kau adalah musuh Allah. Tapi ketika kau meludahi mukaku, kau adalah musuhku. Bisakah kita membedakan mana musuh Allah dan mana musuh diri kita? Jadi yang Ali radhiyallahu anhu ikuti adalah kehendak Allah, bukan kehendak hawa nafsu. Nah, berapa banyak ya kita memperutkan hawa nafsu ketimbang memperutkan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Baik dalam hal hubungan sosial maupun hubungan sifatnya hablum minallah begitu. Ada ibadah yang memperutkan hawa nafsu ada. Ya, tidak sedikit itu. Kemudian yang berikutnya adalah wal afina 'anil nas, memaafkan kesalahan orang lain. Ini ciri orang yang bertakwa dalam kehidupan keseharian. Mampukah kita memaafkan kesalahan orang lain? Mampu. Manakala kita menyadari bahwa kita dengan orang lain sama makhluk Allah Subhanahu wa taala yang tidak ada bedanya dan tidak dibedakan dengan status sosial apapun. Karena inna akramakum indallahi atqakum, yang paling mulia si Allah adalah mereka yang bertakwa. Sehingga yang namanya manusia ketika kita sadari sama butuhnya, sama punya kelemahannya, maka menyadari sama punya kekurangan, sama juga punya kesempatan untuk berbuat dosa dan salah, maka muncul kesadaran bila orang lain bisa berbuat salah, mengapa tidak kita pun bisa berlaku salah. Ketika kita sangat berharap maaf orang lain di atas kesalahan kita, maka tentu kita pun punya kewajiban untuk memaafkan kesalahan orang lain. Nah, di sinilah orang yang beriman senantiasa mensejajarkan dirinya dengan hamba Allah yang lainnya, sehingga dia akan mudah untuk berlapang dada, berlapang hati untuk memaafkan kesalahan sesamanya. Nah, inilah ciri-ciri orang bertakwa. Tentu masih banyak yang lain, tapi yang jelas ketika kita memiliki pribadi takwa tadi sebagai buah dari hasil ibadah ritual kita, baik ibadah hajinya, ibadah umrohnya, ibadah salatnya, ibadah saumnya, maka kapanpun Allah menjemput diri kita, insya Allah kita dalam keadaan memiliki hati yang selamat, qalbun salim. Karena hati kita tadi sudah bersih dari iri, dengki, hasad, dan seterusnya. Jadi kita akan selalu diisi dengan kebaikan-kebaikan. Bukankah setelah kita sholat kita menebar salam, assalamualaikum, assalamualaikum. Dan salam itu bukan salam doa dan harus disambut dengan waalaikumsalam dari kanan kiri kita, tapi itu adalah janji kita kepada Allah. Ya Allah, setelah aku agungkan Engkau lewat takbiratul ihram, maka setelah itu akan aku muliakan, aku selamatkan, sejahterakan saudaraku sebelah kanan dan kiriku. Itu janji kita kepada Allah, dan bila itu kita bawa sampai akhir hayat kita, insya Allah kita wafat pada husnul khatimah. Barakallahu li wa lakum. Alhamdulillahilladzi hadana li ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Amma ba'du, fa ya ibadallah, usni nafsi wa iyyakum bittaqwallah faqad fazal muttaqun. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabiy ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli ala Muhammad wa sallim wa barik amin ya Allah ya rabbal alamin. Ya Rahman ya Rahim ya Zil Hakim ya Ghafur Rahim. Allahumma rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin.
Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala ahdika wa 'adika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu wa abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika husna ibadatik. Allahumma aftah masami'a qalbi li dzikrika warzuqna ta'ataka wa ta'ata rasulika wa nabi kitabik. Allahumma rabbana nawwir qulubana bi nuri hidayatika kama nawartal arda bi nuri samsika abadan abada. Allahumma rabbana innana sami'na munadiyan yunadi lil imani an aminu bi rabbikum fa amanna. Rabbana faghfir lana dzunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Rabbana wa atina ma wa'atana 'ala rasulika wa la tukhzina yaumal qiyamah innaka la tukhliful mi'ad. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullaha li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.